Rick, BUMN ini ngawurnya udah keterlaluan. Lu menteri gimana sih, Rick? So akhlak, nggak ada akhlak lu. No, tuh, korupsi BUMN itu 47-an. Banyak banget, tsunami aja 42 triliun. Gila, kerugian akibat tsunami ini BUMN lu. Gimana sih, Rick? Lu ada akhlak nggak sih, Rick? Lu gimana sih, Rick? Gue begini ngapain? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video. Di situ ada link untuk merchandise Babe Aldo Shop di Tokopedia. Langsung cek aja, cekidot di deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Oke, ada meme yang dicuit sama teman gue Coy namanya ya. Nih begini. Negeri ini sedang dilanda tsunami korupsi. Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara mencapai 42,7 triliun rupiah. Korupsi BUMN 2016-2021 menelan kerugian negara 47,9 triliun, dengan korupsi Antam sedang disidik Kejagung dengan kerugian negara sekira 47,1 triliun. Menterinya siapa? Menterinya adalah manusia ganteng paling berakhlak. No. Yang kemarin di podcast Tempo disebut punya buzzer, punya ini. Tapi dia kayaknya lagi ngelaporin juga ya. Mengadukan Tempo ke mana? Dewan Pers. Ya, ada beritanya tuh. Rick, masih nggak malu apa Rick? Udah ke kementerian yang lu pimpin Rick. Itu gila Rick. Korupsi sampai ngalang-ngalain tsunami. Korupsinya ngalang-ngalain kerugian korupsi dari kementerian lu nih. Melebihi korupsi tsunami, Rick. Korupsi tsunami. Kerugian tsunami. Korupsi tsunami. Ya tsunami yang korupsi ya. Itu alam, Rick. Ini sebenarnya banyak kayak video tentang kerugian BUMN. BUMN ini sekali lagi gue terangin ya. Ini menteri paling jenius. Ya, kalau nggak mau dibilang bodoh, jenius. Kejeniusannya di luar nalar ya. Kenapa gue bilang di luar nalar? Ya, dia ini kementerian itu artinya orang yang membuat regulasi, regulator. BUMN itu perusahaan. Jadi udah membuat regulasi dan bermain, tapi masih kalah gitu. Banyak yang rugi, banyak yang korup. Korupsinya segitu untuk BUMN aja di perkiraan kotor ini. Ada beberapa video yang gue kumpulin dari TikTok ya tentang korupsi BUMN. Nih, gue gila. Jadi lu jadi menteri gimana sih, Rick? Bisa nggak sih? Nih, kita lihat satu-satu ya. Ada 4 aja deh gue kumpulin ini dari TikTok. Ngacak, gue downloadnya ngacak nih. Serius, ketik aja korupsi BUMN. Keluar. Nih, masih punya malu nggak sih lu, Rick? Aduh. Dana pensiun di BUMN lagi-lagi dikorupsi nih. Kali ini
Dana pensiun dikorupsi. Korupsi diduga dilakukan di Pelindo. Jadi pas Selasa 9 Mei kemarin, Kejagung menetapkan 6 orang tersangka yang merupakan bekas petinggi di Dapen. Ntar dulu. Ini Kejagung yang ngambil. Ya, Kejagung. Udah ada KPK, ada Kejagung. Banyak banget korupsi ini ya. Negara Indonesia ini kaya, guys. Nggak layak rakyat Indonesia ini miskin. Cuman kelakuan pejabatnya begini. Ini Kementerian BUMN nih. Dana pensiun di Pelindo. Rek, gimana lu? Ikan busuk dari kepalanya katanya. Lu gimana sih, Rek? Tahu dana pensiun Pelindo. Kasus korupsi di Pelindo ini diduga udah berulang kali terjadi sejak 2005 lalu. Kali ini terbongkar lewat audit pengelolaan BPK. Lewat audit pengelolaan BPK. Yang jadi pertanyaan, Erik itu namanya masih bagus saja di luar. Terus dia mengadukan Tempo di Dewan Pers katanya mengarah ke fitnah. Aduh. Ini nanti ada yang komentar nggak enak nih di bawah nih di komentar gue nih. Nih. Berita-berita tentang korupsinya Kementerian BUMN. BUMN-nya ya, di bawah Kementerian BUMN. Waduh. Parah lu, Rik, jadi menteri begini amat. Ya, jadi ingat Rocky Gerung gue. Dokternya itu beli berapa belinya kalau beli? Tentang waktu korupsi dimulai dari periode 2011 sampai 2016, kemudian periode 2008 sampai 2014, periode 2012 sampai 2017, dan juga periode 2005 sampai 2019. Wah, ngeri banget nih. Modus yang dilakukan para tersangka yakni diduga melakukan pembelian tanah, tapi harga tanahnya di markup. Kemudian ada pemberian fee untuk makelar tanah. Ada juga dugaan kesalahan reinvestasi saham yang menimbulkan kerugian. Kemudian salah reinvestasi saham. Juga adanya penyertaan modal ke PT IU dan PT IP. Negara diperkirakan rugi 148 miliar rupiah. Dugaan Pelindo ini, guys. Korupsi di Pelindo ini emang gak segede Asabri, guys. Kalau kalian masih inget, kasus korupsi Asabri di tahun 2021 ini diklaim jadi skandal korupsi terbesar di Indonesia. Korupsi Asabri ngerugiin negara sebesar 22,7 triliun rupiah. 22,7 itu Asabri. Antam 47-an ya. Buset. Dalam kasus ini, ada 8 orang yang udah divonis. Salah satunya Beni Cokro, si bandar besar. Modus korupsi yang dilakukan yakni ngegoreng saham, di mana Asabri pakai dana pensiun untuk beli saham para bandar. Si Beni Cokro ini tahanannya gue yakin nih, dugaan gue, itu VIP banget. Buset. Itu umpamanya dia dapat 5 triliun aja, 1 triliun dibagi-bagi di tahanan. Wah ya, pesta pora di tahanan. Kemudian harga saham digoreng supaya portofolio Asabri kelihatan baik. Padahal harga saham ini belakangan dijual di bawah harga beli alias rugi. Begitu juga investasi Asabri lainnya seperti reksadana, tapi ke reksadana yang kualitasnya kurang. Menanggapi korupsi yang dilakukan anak buahnya, Pak Erick Thohir mesti ini program bersih-bersih BUMN terus berjalan. Gak cuma korupsi, kata Pak Erick, 31 dari 40 dana pensiun BUMN kondisinya juga memprihatinkan. Sekarang Pak Erick merencanakan pengelolaan dana pensiun BUMN disatuin, yang kemungkinan bakal jadi Mei ini. Tujuannya agar dana pensiun BUMN lebih transparan dan profesional. Semoga setelah rencana penyatuan ini nggak ada lagi nih kasus kayak Asabri dan Pelindo ya. Nggak ada ya, ini udah bulan Juli ya. Kita lihat dulu satu-satu nih, kita lihat satu-satu. Sekarang ada lagi nih, ini sebisa gue aja dapetin acak. Di TikTok ngacak, searching ngacak dapat BUMN apa ini ya. Wanita cantik yang menjabat sebagai PLT Kepala Unit Bank BUMN di Kabupaten Garut, Jawa Barat, resmi ditahan. Ini Bank BUMN di Garut, kabupaten, setingkat kabupaten ya. PLT Kepala Unit Bank BUMN. Kejaksaan Negeri Garut atas dugaan kasus tindak pidana korupsi saldo nasabah senilai 1 miliar rupiah. PLT Unit Bank BUMN nonaktif berinisial NF itu resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi uang nasabah dan telah merugikan keuangan negara.
karena pihak bank harus mengganti saldo kehilangan 3 nasabah sebesar 900 juta rupiah. Petugas langsung menggiring tersangka dengan mengenakan rompi warna pink menuju mobil tahanan Kejaksaan Negeri Garut. Kejaksaan lagi, KPK kemana ya? Banyak kasus korupsi ini di BUMN ini itu disikat oleh kejaksaan ya. Terus KPK kemana ya? Aduh. Wahai rakyat Indonesia, lu lihat deh ini kelakuan pejabat kita ya Allah. Negara kaya kita nih. Negara kaya. Tapi ya begini kelakuan pejabatnya. Jadinya kita yang miskin. Aduh. NF langsung ditahan karena penyidik sudah melengkapi bukti kuat. Kepala Kejaksaan Negeri Garut Neva Sari Susanti mengatakan, modus korupsi yang tersangka lakukan yaitu mengambil saldo milik 3 nasabah Bank BRI unit di Garut. Totalnya senilai 1 miliar rupiah dalam 1 hari. Buset, dalam 1 hari. 1 miliar dalam 1 hari. Wow. Neva Sari pada Kamis 8 Desember 2022 mengatakan, kerugian negara yaitu pihak bank mengganti nasabah-nasabah yang saldonya hilang. Perjalanan waktu bulan April saat mengambil saldo nasabah. Tersangka ini sebagai pimpinan sementara pada unit Bank BUMN karena kepala unit yang menjabat sedang bertugas keluar kota. Sementara aja, PLT aja tuh. Udah korupsi segitu. Aduh. Waras nggak nih negara, ya Allah. Uang milik 3 nasabah senilai 1 miliar rupiah itu tersangka pakai dan diputar untuk mengganti yang lain. Dibisnisin untuk mengganti yang lain. Iya, pintar. Oh, ini sekelas kabupaten, sekelas PLT. Video ketiga, next. Korupsi BUMN jilid berapa ya? Ini berita emiten ya. Jilid berapa ya? Udah kebanyakan kali ya. Harus lo paham. So guys, perusahaan BUMN PT Aneka Tambang Tbk baru aja diduga melakukan praktek korupsi. Dan sekarang sedang Antam nih. Ya, dan sekarang sedang ditelusuri oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung lagi. KPK kemana ya? Segini banyaknya kementerian yang segini banyaknya BUMN yang korupsi, itu rata-rata kejaksaan yang nyikat. KPK kemana? KPK tumpul sama BUMN. Allahu Akbar. Waduh, padahal kinerjanya bagus loh. Kuartal 1 2023 ini labanya naik 13,48% dari kuartal sebelumnya. Jadi ini maksudnya banyak korupsi gitu. Nah, ya, makin untung makin enak gitu. Ya kan? dugaan korupsi ini ada 2. Yang pertama, dugaan dari pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas di tahun 2010 sampai tahun 2022. Dan yang kedua, dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Tapi belum jelas nih, korupsinya apa nih? Aduh, ada-ada aja ya. Mending kita tunggu aja info kelanjutannya dari Kejagung. Jadi perusahaan korupsi ini BUMN doang atau ada perusahaan swasta juga sih yang korupsi? Nah, pasti ada kerjasamanya lah. BUMN kan nggak bergerak sendiri. Kan menterinya juga yang ngatur, sayang. Ya kan? Rick, gimana Rick? Rick. Aduh. Menteri paling berakhlak ini guys. Oke, last video. Last ini nih, last. Wah, parah, di luar akal sehat, kagak ada akhlak. Gue suka sama orang ini. Dia kalau ngomongin BUMN tuh, kagak ada akhlak. Ulangi ya, gue seneng tuh kagak ada akhlak gitu. Seneng banget gue. Wah, parah, di luar akal sehat, kagak ada akhlak. Itu di Rutwas kita diberikan salam di medsos setelah ketangkep kejaksaan karena korupsi triliunan, dibilang terima kasih atas pengabdiannya dan memajukan waskita selama ini. Woi, bangun. Woi, bangun. Waskita terakhir kali setor dividen tahun 2019. Destiawan menjabat semenjak tahun 2020. 2020, 2021, 2022 kagak ada setor dividen. Jadi apa yang dimajukan? Kalian ini memang gak punya. Aduh, gila. Itu PR-nya gimana itu? Perusahaan TBK di bawah BUMN mengucapkan terima kasih atas jasa kepada seorang koruptor. Ngawurnya udah keterlaluan. Iya. Ngawurnya udah keterlaluan loh, Rick.
Rick, BUMN ini ngawurnya udah keterlaluan. Lu menteri gimana sih, Rick? So akhlak, nggak ada akhlak lu. No tuh, korupsi BUMN itu 47-an. Banyak banget, tsunami aja 42 triliun. Gila, kerugian akibat tsunami ini BUMN lu. Gimana sih, Rick? Lu ada akhlak nggak sih, Rick? Lu gimana sih, Rick? Gue begini ngapain? Ngipasin ini ada nyamuk. Biar nggak tersinggung, ntar gue diadukan ke Dewan Pers. Atau dilaporin, ya nggak ada nyamuk. Rick, Erik, tapi beneran ada akhlak nih BUMN apa kagak? BUMN ada akhlak kagak, Rick? Hah? Korupsi sampai begitu. Rakyat Indonesia yang jadi korban. Lu ada akhlak kagak, Rick? Dah, gitu aja guys. Ya, gua pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rick, ada akhlak kagak lu, Rick? Rick. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.